Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Tidak hanya Jalan Gabus Raya yang dibenahi atau diaspal di Tambun Utara, di sini juga ada Jalan Kampung Gabus ataupun jalan irigasi. Jalan ini merupakan akses utama bagi masyarakat ke lahan-lahan pertanian, persawahan, atau juga perumahan yang ada di sini. Kita akan mulai dari depan. Ini adalah Jalan Haji Kong Isah, dan seperti yang kita ketahui tadinya di sini ada tambak ya, masih ada sebenarnya. Harusnya ini adalah saluran irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan air, sedangkan di bagian pinggir biasa juga dipakai untuk membuang sampah. Namun nampaknya warga di sini sudah mulai menyadari kepentingan bersama untuk menjaga kebersihan. Jadi kita sudah tidak lihat lagi sampah di sana, cuman sampah di pinggir jalan yang ini masih ada ya. Nah, sepanjang jalan irigasi Haji Kong Isah yang ada di sini, itu di sebelah kanan ini sudah selesai semuanya pembongkaran, termasuk juga yang di kiri kita sisi barat itu ada jembatan baru ya. Tadinya adalah jembatan yang menutupi saluran irigasi. Sebelum kita lanjutkan perjalanan, ini adalah pemandangan dari udara ataupun pantauan udara untuk Jalan Kampung Gabus, Jalan Haji Kong Isah, yang di kedua sisinya ada saluran irigasi yang sedang dikerjakan. Di awal sekali saluran irigasi tersebut tersumbat ya, bahkan di beberapa titik ada jembatan-jembatan yang memiliki gorong-gorong yang hanya melewatkan air selebar 1 meter ataupun saluran irigasi. Dan ada juga sumbatan-sumbatan sampah. Nah, inilah yang sudah dilakukan revitalisasi oleh pemerintah Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melanjutkan ya, pekerjaan-pekerjaan penataan kawasan saluran-saluran air yang hilang yang sebenarnya dipergunakan oleh masyarakat untuk keperluan pertanian. Dari udara dapat kita lihat bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali itu semuanya sudah dibongkar. Nah, bangunan-bangunan tersebut memang menggunakan lahan-lahan PJT ya, ataupun lahan yang dikelola oleh perusahaan umum Jasa Tirta untuk keperluan irigasi. Ke arah selatan ataupun ke ujung sana itu akan bertemu dengan akses Jalan Gabus Raya. Kemudian juga saluran irigasi yang sudah dilakukan pembersihan pengerukan sehingga airnya mengalir lebih lancar. Nah, di ujung itu ada tempat penampungan air dari saluran irigasi yang mengalir ke Jalan Gabus Raya yang di sisi selatannya ada Kali Sepak ataupun Kali Gabus. Nah, itu juga berfungsi untuk keperluan pengairan ke arah utara, nanti akan bertemu dengan Kali CBL. Namun sebelumnya tentu akan dialirkan airnya menuju ke lokasi-lokasi persawahan pertanian. Nah, air inilah yang harus dijaga kebersihannya karena kalau tercemar, sawah-sawah ataupun lahan pertanian tentu tidak akan optimal dalam tumbuhnya tanaman-tanaman tersebut. Nah, di ujung sana sedang ada perbaikan jalan ya, pengecoran agar akses masyarakat menuju ke utara Kabupaten Bekasi menjadi lebih mudah. Untuk area di bagian kanan kita yang ini sisi timur, ini nampaknya dibersihkan dan dirapikan karena itu juga bagian dari saluran irigasi, mengingat ya di sebelah kanan ini banyak lahan-lahan pertanian persawahan, juga kita lihat ada sedikit perkebunan. Nah, lahan-lahan tersebut membutuhkan air ya ataupun pengairan untuk bisa tumbuh dengan baik dan subur. Ini kalau kita lihat kebunnya ada kebun kacang ya, kemudian kebun singkong, kebun pisang. Ya, bekas-bekas bongkaran masih ada. Satu yang tidak dibongkar kalau kita lihat yang ini ya. Yang ini nih. Mudah-mudahan bisa dilanjut. Nampaknya sudah disiapkan itu box culvert. Oh, sudah berdiri bangunan sederhana sekali ya di situ. Tadi. Setelah pembongkaran tentu perlu dijaga ya, jadi agar
lokasi ataupun area yang dibongkar tidak ditempati kembali, sehingga pada satu saat harus ditata. Cukup sulit untuk meminta kembali lahan yang dimiliki oleh pemerintah, dan lahan ini dikelola oleh sebuah badan usaha namanya PJT ataupun Perum Jasa Tirta. Nah, kali yang ada di samping itu adalah saluran irigasi yang tadinya menyempit, ya akhirnya dilebarkan di beberapa titik. Cuman ini perlu perawatan ya. Jadi setelah dilakukan pelebaran, perapian, penataan, harus dirawat. Kalau tidak nanti akan misalnya tumbuh rumput ataupun tanaman-tanaman liar, sehingga saluran-saluran mendangkal. Ini belum lagi kalau misalnya ada bangunan-bangunan ya yang ikut dibuat di atas area tersebut. Baik, kita lanjutkan perjalanan. Nah, ternyata pengecorannya sudah selesai ya di sebagian ini nampaknya. Apakah sampai ke ujung komplek Tera Damai? Ya, areanya menjadi jauh lebih rapi, lebih mudah untuk diakses dan nyaman untuk dilewati. Nampaknya ada kendaraan roda 4 di sana, berarti kita bisa lewat. Di bagian pinggir di sini sebenarnya harus ada pengerukan karena saluran airnya kita lihat sudah mendangkal. Nah, untuk komplek perumahan yang ini mereka sudah, developer ya, sudah memikirkan bahwasannya tata kabupaten ya, mungkin ya, tata kabupaten bukan tata kota, itu ada saluran air yang dibuat yang merupakan tanah ataupun area milik negara yang tidak boleh dilakukan kegiatan apapun ya, mendirikan bangunan atau menggunakannya untuk keperluan taman ataupun lainnya. Wah, sangat bagus ini pengecorannya ya, baru sekali nih. Pemerintah Kabupaten Bekasi berarti melakukan perubahan secara total untuk area ini, termasuk di Gabus Raya, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, dalam meningkatkan mungkin infrastruktur Bekasi yang sejak lama tidak begitu diperhatikan ya, sehingga menjadi lebih baik. Oke, kita sudah sampai di ujung jalan akses komplek perumahan Tera Damai ini, di bagian belakang. Nah, pengecorannya sampai di sini, sedangkan ke arah depan itu sebenarnya sudah dicor. Hanya saja mungkin penataan dari saluran air yang ada perlu ditingkatkan. Ini ujung dari komplek perumahan Tera Damai yang tadinya tersambung dengan Jalan Haji Kong Isah di sini sudah dibongkar ya, karena akses jembatan tersebut gorong-gorong yang ada di bawahnya itu kecil sehingga sulit ya untuk melewatkan air dalam jumlah yang cukup besar dan menyebabkan luapan-luapan air di sisi hulu. Lagi ada pertandingan burung ini. Ada kotak segi empatnya dengan tiang-tiang. Mungkin yang hobi burung boleh dikasih tahu itu bagaimana pertandingannya. Apakah burungnya harus terbang dan masuk ke kotak tersebut, atau dari kotak diterbangkan kembali ke kotak. Baik, kita lanjutkan Haji Kong Isah. Ini ke arah belakang, bekas-bekas bongkaran masih kelihatan ya, karena memang bangunan tersebut didirikan di atas saluran air. Jadi saluran air PJT, saluran irigasi di sini dipakai untuk bangunan yang ada. Di kedua sisinya ya, kedua sisi dari jalan yang kita lewati ini juga perlu
untuk dibersihkan, ditata ya, menjadi tadi kan kalau di dekat yang pengecoran rapi tuh. Nah ini banyak rumput-rumput, ini perlu kontribusi lah dari warga setempat, RT setempat atau kepala desa untuk bersama-sama membersihkan lingkungan. Ya semakin kemari ini agak lebih sempit ya jalan aksesnya, tapi masih dapat dilewati oleh kendaraan. Kabupaten Bekasi memang masih banyak memiliki area ataupun lahan persawahan ya, dibanding dengan Kota Bekasi. Aduh ini masih berjualannya. Ini nah kayak begini mungkin bisa dipindah ke area di seberang kali, karena kalau sudah mulai berjualan, berdagang, lalu ada bangunan-bangunan sementara, bangunan awalnya lama-lama nanti menjadi permanen ya, mulai dibeton, dicor, mulai ada dinding, ada atap, akhirnya menjadi sebuah bangunan yang susah dibongkar, yang susah untuk ditata ke depannya. Kita tunggu abangnya. Ya semakin ke ujung kita akan berputar di depan sini. Sebenarnya ke arah sana itu sudah rata dengan tanah ya, bangunan-bangunan liar yang ada. Walaupun masih bermunculan sedikit demi sedikit, tapi perlu sekali untuk dijaga. Bekas bongkaran. Kita akan kembali ke depan. Bangunan-bangunan yang dibongkar ada yang mulai direnovasi, ada yang masih belum ya, tergantung mungkin budgetnya ataupun anggaran dari masyarakat. Nah yang ini maksudnya masih menggunakan tanah ataupun lahan di pinggir jalan di PJT, mungkin bisa mencari lahan agak lebih di seberang kali, kemudian membuat informasi misalnya di sini menjual apa gitu ya. Ini juga sama, pengawasan sih yang penting lagi ya, karena selesainya proses pembongkaran tetap akan ada yang mencoba untuk mendirikan bangunan, mulai berjualan seperti itu. Atau pemerintah menyiapkan lokasi khusus untuk berjualan, misalnya 3 kali 3 meter ada satu tempat khusus ya, lokasi binaan 3 meter kurang kali ya, 10 kali 2 meter misal, seperti itu. Masih banyak kita lihat pepohonan ya di pinggir jalan di sini. Dan area-area yang terbuka masih luas. Masuk yang ini. Namun untuk izin mendirikan bangunan, pemerintah Kabupaten Bekasi dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan izin untuk developer baru. Jadi lahan-lahan yang ada itu benar-benar dioptimalkan untuk kepentingan pertanian atau juga lahan perkebunan.
Ini box culvertnya masih ada di pinggir jalan, namun belum ada pergerakan untuk menyambungkan komplek perumahan Tera Damai ya ke arah Jalan Haji Kong Isah yang ada di sini. Baik, kita ke jalan yang baru, ya, jalan yang sudah dicor ulang. Sorry, sebenarnya dicor. Tadinya jalan aksesnya cukup tidak bagus, mungkin tanah ya. Jadinya rapi. Wow, menggunakan senapang ya. Ini untuk menembak ikan ya. Oke, burungnya ternyata dilepas di sekitar sini dan nanti harus masuk ke kotak nampaknya. Mungkin seperti itu. Rapi. Tinggal area yang di depan ini bisa tumbuhan liarnya dipangkas atau dirapikan sehingga jalan ini sebenarnya lebar, hanya saja tumbuhan liarnya dibiarkan. Mungkin bisa dibuat program gotong royong ya, seperti itu. Nah, ini jembatan aksesnya baru dibuat lagi ya, karena yang lama itu gorong-gorongnya kecil dan sempit. Saat ini gorong-gorongnya paling tidak itu adalah 3-4 meter. Tadinya hanya 1 meter, jadi kalau airnya cukup banyak, bahkan airnya sendiri juga tersendat di depan sana, di dekat sehabis tambak ya, kurang lebih 50 meter dari arah titik temu Jalan Haji Kong Isah di sini dengan Gabus Raya, dan banyak sampahnya. Nah, di bagian kiri ini persawahan ya. Luas, sawahnya juga luas, benihnya sudah ada di situ, itu benih ya, dan tinggal ditanam karena juga sudah dibajak, sudah siap nampaknya lahannya untuk ditanami benih. Nantinya akan tumbuh menjadi padi. Yang ini sudah ditanam, sudah menghijau. Kenapa banyak saluran irigasi di Kabupaten Bekasi? Karena memang area pertanian. Dan kapankah saluran ini dibuat? Saluran ini sudah cukup lama, bahkan ada yang sejak zaman Belanda. Dan Belanda sendiri juga melihat bahwasanya Kabupaten Bekasi itu salah satu penghasil dari makanan pokok ya, yaitu nasi yang berasal dari padi. Nah, makanya dibuatlah saluran-saluran air untuk menjadi sumber pengairan dari lahan-lahan tersebut, karena tanpa air sawahnya mungkin tidak akan bisa tumbuh ya. Mungkin ada juga sawah tak ada hujan, air kembali ya. Nah, ini kita sudah mau sampai lagi di depan. Nah, biasanya orang buang sampah di sana, sekarang di sini nih. Tapi biasanya yang buang sampah juga bukan warga sekitar, katanya begitu ya. Jadi ada warga yang datang kemudian membawa sampah, dan waktunya kapan? Di malam hari. Oke, kita sudah sampai di ujung jalan. Jadi kurang lebih Jalan Haji Kong Isah sudah menyambung lurus ke belakang ya, ke arah utara. Tadinya ada pekerjaan pengecoran, akhirnya sudah selesai. Di ujung kanan ini tadinya ada bangunan juga ya,
namun sudah dibongkar, sudah rapi. Tinggal ini nih simpangnya dirapikan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.